Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa nasib baik harus dipancing dengan warna merah? Atau pernahkah terlintas di benak Anda bahwa salah satu simbol keberuntungan terbesar dalam sejarah manusia mungkin berawal dari sebuah kesalahan tipe yang fatal? Apakah semua ornamen ini hanya hiasan usang atau sebenarnya ini adalah teknologi kuno untuk memprogram ulang nasib kita? Hai sahabat hoki, salam sehat bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Dipankara Jayaputra, dalam video seputar Chinese Tradition and Culture. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang dekorasi dan simbol pada perayaan Tahun Baru Imlek. Sahabat, kita sering melihat Imlek sebagai festival yang ramai. Merah di mana-mana, emas berkilauan, dan suara petasan yang memekakkan telinga. Tapi hari ini, saya ingin mengajak Anda memakai kacamata berbeda. Anggaplah rumah kita adalah sebuah hardware komputer dan Tahun Baru Imlek adalah momen untuk melakukan software update atau reboot sistem kehidupan kita. Setiap dekorasi yang kita pasang, mulai dari lampion hingga bunga sedap malam, sebenarnya adalah baris kode atau algoritma yang kita install untuk memastikan sistem kehidupan kita berjalan lancar, bebas virus, kesialan, dan memiliki performa rezeki yang tinggi di tahun Kuda Api 2026 ini. Jadi, siapkan teh hangat Anda, duduklah dengan nyaman, dan mari kita bedah satu persatu makna di balik arsitektur keberuntungan ini. Mari kita mulai dari elemen yang paling mencolok, warna merah dan emas. Banyak orang berpikir merah itu hanya soal selera orang Tionghoa. Padahal, penggunaan warna merah berakar dari sebuah kisah thriller prasejarah tentang pertahanan hidup. Dahulu kala ada monster bernama Nian. Nian ini bukan monster biasa. Dia tidur sepanjang tahun di dasar laut atau gunung dan hanya bangun saat musim dingin berakhir untuk mencari makan. Masalahnya, menunya adalah hasil panen ternak dan manusia. Bayangkan Nian ini seperti tagihan hutang atau krisis ekonomi yang datang di akhir tahun, menakutkan dan tak terhindarkan. Nenek moyang kita hidup dalam ketakutan sampai seorang pengemis tua yang sebenarnya dewa yang menyamar membocorkan kelemahan fatal si Nian. Ternyata monster ganas ini punya gangguan sensorik. Dia takut pada warna merah, cahaya terang, dan suara keras. Maka penduduk desa mulai menempel kertas merah di pintu. Ini bukan sekadar hiasan, sahabat. Ini adalah firewall. Ini adalah antivirus. Secara psikologis, warna merah memiliki panjang gelombang terpanjang. Ia menstimulasi detak jantung, memicu energi, dan menciptakan rasa urgensi. Dengan memasang warna merah, kita sedang memberi sinyal pada alam bawah sadar kita untuk bangun, waspada, dan bersemangat. Kita mengusir energi yin yang dingin dan stagnan, menggantinya dengan energi yang panas dan hidup. Lalu bagaimana dengan emas? Jika merah adalah tameng, pertahanan, maka emas adalah pedang, penyerangan, atau aspirasi kita. Emas melambangkan matahari, logam mulia, dan status kaisar. Dengan memadukan merah dan emas, kita sedang berkata pada semesta, saya tidak hanya ingin selamat, aman, tapi saya juga ingin makmur, kaya. Sekarang, mari kita dongakkan kepala melihat lampion merah, Tenglong. Tahukah Anda ada legenda unik tentang lampion yang melibatkan angsa Kaisar Giok? Konon, Kaisar Giok di langit sangat marah karena angsa kesayangannya tidak sengaja terbunuh oleh penduduk bumi. Ia berniat membumi hanguskan sebuah desa sebagai hukuman. Namun, seorang peri baik hati menyarankan strategi cerdik, kamuflase optik. Penduduk desa diminta menggantung ribuan lampion merah dan menyalakan api unggun. Ketika Kaisar Giok melihat ke bawah dari langit, ia melihat lautan merah menyala. Ia mengira desa itu sudah terbakar habis, jadi ia menarik pasukannya. Desa itu selamat karena tipuan cahaya lampion tersebut. Apa insight yang bisa kita ambil di sini? Lampion adalah simbol kecerdikan dalam menghadapi masalah. Hidup mungkin mengirimkan pasukan hukuman atau nasib buruk, tapi dengan kreativitas dan pencerahan, simbol cahaya, kita bisa mengubah nasib itu. Di era modern, lampion berfungsi sebagai zoning. Cahayanya yang hangat, warm light, menciptakan fokus. Saat reuni makan malam, lampion di atas meja makan menyatukan fokus keluarga, menciptakan keintiman di tengah dunia digital yang sering membuat kita terisolasi.
Dan jangan lupa pasangannya petasan, firecrackers. Dulu, orang membakar bambu, baozu, hingga meledak untuk menakuti Nian. Dalam konteks modern, ledakan petasan adalah shock terapi. Suaranya yang keras memecah keheningan yang stagnan. Kadang, hidup kita butuh ledakan untuk membangunkan kita dari kemalasan atau rutinitas yang membosankan. Suara itu membersihkan udara dari energi negatif masa lalu, memberi ruang bagi peluang baru. Kita bergeser ke pintu depan. Di sana ada Chunlian atau puisi musim semi dan huruf Fu yang sering ditempel terbalik. Chunlian dulunya adalah papan kayu persik Taufu untuk mengusir hantu. Tapi sekarang anggaplah Chunlian sebagai vision board atau manifesto pribadi Anda. Kalimat seperti langit menambahkan tahun, manusia menambahkan umur, bukan sekadar puisi. Itu adalah afirmasi positif. Setiap kali Anda melewati pintu, Anda membaca doa itu, Anda sedang memprogram otak Anda untuk optimis. Nah, ini bagian favorit saya. Pernahkah Anda melihat huruf Fu ditempel terbalik? Banyak orang asing bingung, ini yang pasang dekorasi lagi mabuk atau bagaimana? Ternyata ini berawal dari permainan kata yang cerdas. Dalam bahasa Mandarin, kata terbalik, dao, bunyinya sama dengan kata tiba, dao. Jadi, huruf fu terbalik, fu daole, terdengar sama persis dengan hoki sudah tiba, fu daole. Ada cerita menarik tentang Permaisuri Ma, istri kaisar pendiri dinasti Ming. Suatu hari, sebuah keluarga buta huruf tidak sengaja menempel fu terbalik. Kaisar marah besar dan ingin menghukum mereka karena dianggap menghina. Hoki kok dibuang, puas jatuh. Tapi Permaisuri Ma dengan cerdik berkata, "Tuanku, keluarga ini tahu Anda akan lewat hari ini. Mereka sengaja membaliknya untuk memberi sinyal bahwa hoki, yaitu Anda, Kaisar, sudah tiba di rumah mereka. Luar biasa, bukan? Kaisar senang, keluarga itu selamat." Ini adalah pelajaran tentang reframing. Hidup seringkali terbalik atau tidak sesuai rencana. Tapi dengan kebijaksanaan, kita bisa mengubah narasi kesalahan menjadi kedatangan rejeki. Glitch bisa menjadi feature jika kita punya mindset yang tepat. Berbicara tentang rejeki, kita tidak bisa lepas dari Caishen atau dewa kekayaan. Tahukah Anda ada dua tipe dewa kekayaan? Bigan, dewa sipil. Sosok pejabat jujur, cocok untuk Anda yang pegawai negeri, karyawan, atau profesional. Rezekinya dari gaji, kenaikan pangkat, dan kerja keras yang stabil. Zhao Gongming, dewa militer, sosok jenderal garang naik harimau. Ini cocok untuk pengusaha, risk taker, dan pedagang yang harus berperang di pasar yang ganas. Nah, sahabat hoki, ini yang membuat Imlek di Indonesia begitu spesial. Kita punya tradisi yang tidak ada di Tiongkok sana. Pertama, bunga sedap malam. Jika di negara lain mereka cari bunga plum, meihua, atau narsisus, kita di Indonesia memburu sedap malam, terutama di pasar Rawabelong. Kenapa? Selain karena wanginya yang semerbak di malam hari, bunga ini dipercaya dapat mengundang malaikat atau dewa-dewa baik untuk singgah ke rumah kita. Wanginya adalah simbol nama baik yang harus dijaga keluarga. Dan secara visual, warna putihnya melambangkan kesucian. Sementara tangkainya yang tumbuh tegak lurus melambangkan integritas. Kedua, ikan bandeng. Ingat filosofi Nian Yoyu, setiap tahun harus ada sisa, surplus. Ikan yu bunyinya sama dengan sisa yu. Di Indonesia, khususnya tradisi Betawi Tionghoa, ikannya harus bandeng jumbo. Semakin besar bandeng yang Anda bawa untuk orang tua atau mertua, semakin besar rasa bakti, xiao, dan harapan rezeki Anda. Kenapa bandeng? Duri bandeng itu ribuan, sahabat. Ini melambangkan rezeki yang tidak habis-habis, sebanyak duri. Tapi juga mengajarkan kesabaran. Di tahun baru, untuk menikmati daging yang gurih, kesuksesan, kita harus sabar menyisihkan duri, rintangan satu persatu. Jangan makan ikan dibalik, ya, ambil dagingnya, lalu angkat tulangnya. Membalik ikan dianggap tabu, seperti membalik perahu rezeki kita. Sahabat hoki, dari lampion yang menipu kaisar langit hingga ikan bandeng yang penuh duri, semua dekorasi ini mengajarkan satu hal. Harapan bukanlah strategi pasif. Harapan harus didekorasi, diteriakkan lewat petasan, ditempel di pintu, dan disantap bersama keluarga. Dekorasi Imlek adalah teknologi jiwa untuk menjaga api optimisme kita tetap menyala, walau badai atau monster Nian ada di luar sana. Apa satu simbol Imlek yang paling bermakna bagi Anda tahun ini?
Apakah baris puisi di pintu atau kehangatan makan malam bersama keluarga? Renungkanlah. Terkandung makna dan esensi yang mendalam dari setiap festival dan perayaan yang dilakukan leluhur kita dahulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam hoki, sukses, bahagia.